Materi keenam adalah posisi garis terhadap garis sumbu. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat gambar berikut. Di sini ada denah jalan di suatu kota, ada jalan kenanga, jalan mangga, dan jalan mawar. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan kedua kasus berikut? Yang pertama, misalkan Andi berjalan sepanjang jalan kenanga dan Budi berjalan sepanjang jalan mangga. Ya, perhatikan Dena. Nah, apakah mereka mungkin bertemu ketika mereka hanya berjalan sepanjang jalan itu terus? Kemudian kasus yang kedua, Budi masih berjalan jalan kenanga, Andi masih berjalan di jalan kenanga, sedangkan Budi berjalan di sepanjang jalan mawar. Mereka bolak-balik di jalan tersebut. Pertanyaannya, apakah mungkin mereka bertemu? Iya, benar sekali, mereka akan bertemu di titik perempatan ini. Antara jalan kenanga dan jalan mawar bertemu di satu titik, yaitu titik potong antara kedua jalan tersebut. Perhatikan garis L, M, dan N pada koordinat kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita lihat ada garis L1, L2, L3, dan L4. Bagaimana hubungannya? Apakah mereka saling tegak lurus? Nah, M1, M2, M3, dan M4, apakah mereka saling tegak lurus atau sejajar? Dan yang terakhir gambar N1 dan N2. Untuk mengetahuinya, marilah kita belajar bersama-sama 3 materi berikut. Yang pertama adalah posisi garis sejajar. Garis sejajar adalah garis yang terletak pada satu bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Nah, contohnya di sini kita perhatikan ada garis K dan garis L. Kedua garis ini adalah garis yang sejajar karena apabila diperpanjang ke kiri dan ke kanan dan garis L juga demikian, maka dia tidak akan berpotongan dengan sumbu X sehingga garis K dan sumbu X saling sejajar. Begitu juga dengan garis L, dia diperpanjang ke kiri ataupun ke kanan, dia akan sejajar dengan sumbu X karena tidak ada perpotongannya. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X ada dua, yaitu garis K dan garis L. Berikutnya ya, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ada berapa? Ya, benar, ada dua, yaitu garis M. Kita perpanjang ke atas, perpanjang ke bawah, dia tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Begitu juga N, kita panjangkan ke atas dan ke bawah, tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M dan garis N. Berikutnya materi kedua yaitu posisi garis berpotongan. Garis berpotongan adalah garis yang terletak pada satu bidang datar dan mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Amati gambar berikut. Nah, kita lihat ada dua garis, yaitu garis L dan garis K. Apabila garis L ini diperpanjang, memotong atau tidak? Ya, dia akan memotong garis K. Artinya dia akan memiliki titik potong di sini karena kedua garis ini saling bertemu. Kalau tadi garis sejajar dia tidak akan berpotong apabila diperpanjang, sedangkan kalau garis berpotongan dia akan memiliki titik potong. Kemudian materi yang ketiga hari ini adalah posisi garis tegak lurus.
Kedua garis tegak lurus adalah garis yang terletak pada satu bidang datar dan berpotongan membentuk sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Posisi garis tegak lurus garis sumbu. Kita lihat garis yang saling tegak lurus, yaitu yang tegak lurus dengan sumbu Y yang membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y yang mana? Yaitu garis M. Di sini membentuk 90 derajat. Kemudian garis N juga dia membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku dengan terhadap sumbu Y. Maka garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis M dan garis N. Berikutnya garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ada dua juga, yaitu garis yang mana? Ya, yaitu garis K membentuk sudut 90 dan garis L membentuk sudut 90 terhadap sumbu X. Garis tegak lurus dengan sumbu X ada dua juga. Berikutnya contoh yang pertama, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kedua, sejajar dengan sumbu Y. Tiga, yang memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Kita lihat gambar berikut. Manakah yang merupakan jawaban A? Sejajar dengan sumbu X, artinya diperpanjang ke kiri maupun ke kanan tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Ya, yaitu garis K dan garis M. Jawabannya bagian A. Kita lanjut ke bagian B. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis yang vertikal seperti sumbu Y ini yang mana? Ya, betul, yaitu garis yang dimaksud adalah garis L. Karena garis L ini dia tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang ke atas dan ke bawah terhadap sumbu Y. Ketiga, tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang mana pada gambar berikut ada dua, yaitu garis P dia memotong sumbu Y di titik ini, kemudian memotong sumbu X di titik 2,0. Kemudian selain itu juga ada garis N. Garis N memotong sumbu Y, memotong juga sumbu X. Memotong sumbu X di titik 3,0, kemudian memotong sumbu Y di 0,3. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar juga dengan sumbu Y. Jadi ini garis, langkah pertama kita harus menentukan titik A.